Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ada 5 perintah harian Rasulullah kepada para sahabatnya: al-jamaah, was-sam'ah, wat-ta'ah, wal-hijrah, wal-jihadu fi sabilillah. Ini 5 perintah harian Rasulullah kepada para sahabatnya. Hidup berjamaah, was-sam'ah, dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wat-ta'ah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wal-hijrah, hijrah di jalan Allah, wal-jihadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. 5 perintah harian Rasulullah ini benar-benar diaplikasikan oleh para sahabatnya. Tapi begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, tahap demi tahap tata sosial kita akan diarahkan pada individualistik. Ini tahap demi tahap, dan sekarang sudah mulai nampak di mana-mana. Budaya kita diarahkan pada hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ini nggak sembarangan. Ini budaya hedonis ini bukan terus akhirnya hal yang ecek-ecek, bukan. Ternyata ada lembaga besar yang sudah bercokol di Jakarta. Itu namanya Live for All Foundation. Live for All Foundation itu kalau kita dibuka webnya. Jadi Live for All Foundation itu bercita-cita untuk menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu. Berarti seperti Hindu. Akhirnya Live for All Foundation misinya dengan bahasa yang elegan, enak didengar. Umat Islam di Jawa wajib mendukung kearifan budaya lokal. Pernah dengar, Pak? Kearifan budaya lokal, sering dengar itu. Nah, apa yang terjadi ketika umat Islam di Jawa menerima kearifan budaya lokal? Kita lihat di mana-mana ternyata budaya lokal yang dimaksud, kita diminta lagi membangkitkan budaya-budaya syirik. Itu terjadi di mana-mana. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya diundang di Batu. Saya tanya di Masjid Muhammad Nasir. Jadi saya tanya, gimana jamaah Masjid Muhammad Nasir ini terhadap kearifan budaya lokal? Ikut enggak? Apa contohnya? Ustaz, upacara bersih desa. Nah, itu. Kami semua jamaah Masjid Muhammad Nasir di Batu ini, Baji Batu ini, tidak ada yang ikut, Ustaz. Sepakat sudah, tidak ada yang ikut. Karena nampak sekali berbau syirik itu. Akhirnya apa respon aparat? Ternyata semua jamaah ini didatangi oleh RT RW-nya, didenda Rp200.000 kalau tidak ikut acara bersih desa. Ini padahal kan nampak sekali itu kan bersih desa itu kan biasanya pakai makanan dibuat gunung-gunungan, kalau buah-buahan dibuat gunung-gunungan, habis itu dikelilingkan desa supaya desanya selamat, padahal yang memberi keselamatan Allah. Nah, ini sudah berbau kesyirikan. Nah, itu di Baji Batu itu seperti itu, didenda Rp200.000. Gak usah jauh-jauh, di Kota Malang. Di Kota Malang, di Balai Kota itu diadakan upacara sesajen dan 1000 dupa. Ya. Akhirnya waktu itu ustadz-ustadz Semalang Raya langsung kumpul. Ini istilahnya vulgar sekali syiriknya. Ya. Kalau ustadz-ustadz di Malang ini diam, apa yang diingatkan oleh Rasulullah bisa terjadi. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an fatal ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah nyuruh kepadamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegah dari perbuatan yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan pada Allah, Allah sudah tidak merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi bukan lantaran kalian meninggalkan sholat, bukan lantaran kalian meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi jika kalian meninggalkan posisi duniawi kalian, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Pak, Bu, ustadz-ustadz ini kumpul, musyawarah bersama bagaimana caranya menggagalkan acara sesajen dan 1000 dupa. Baru duduk di satu tempat,
langsung dibubarkan oleh Polresta Malang. Dibubarkan. Kenapa? Karena itu acara pemerintahan. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah, waktu itu saya usul, kita harus tetap konsisten. Kalau enggak, doa-doa kita nggak akan lagi dikabulkan oleh Allah. Akhirnya, kalau kita tetap, otomatis mudaratnya lebih besar. Kita melawan aparat. Akhirnya, kita nulis surat penolakan, langsung ditujukan pada Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Kan beliau pimpinan Muslimat NU, ya kan? Insya Allah paham tentang masalah itu. Akhirnya kita semua tanda tangan, alhamdulillah. Sehingga nanti ketika kita di yaumil akhir dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa responmu, ustadz-ustadz di Malang ini? Apa responmu dengan kesyirikan ini? Kan kemungkaran yang paling mungkar. Yang penting kita berbuat. Nah, tidak tahunya Pak, sekarang sudah dijadikan acara rutin tiap tahun. Bahkan kemarin ditambah lagi ogoh-ogoh. Tidak hanya sesajen dan 1000 dupa, tapi ditambah ogoh-ogoh. Sudah. Padahal mayoritas Malang ini Muslim. Ini kemungkaran yang paling mungkar. Sampai Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Ini persis ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah memberikan wasiat, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang terjadi. Enggak usah jauh-jauh, di kota Malang, apalagi di Kabupaten Malang, lebih semarak. Ada larung laut, ada sedekah bumi, ada lagi apa lagi itu, ya kan, bantengan, macam-macam sudah. Ya. Jadi orang-orang Islam yang sholatnya enggak, ya istilahnya masih apa, Senin Kemis itu, ya kan, itu diajak bantengan. Jadi budaya-budaya hedonis ini benar-benar disemarakkan. Inilah kehidupan sekuler. Pendidikannya materialistik. Padahal yang namanya tarbiyatul Islam, pendidikan Islam itu mengajak untuk al-khauf minallah. Coba kita lihat di Malang, pendidikan yang mengajak untuk takut kepada Allah itu bisa dihitung. Mayoritas lembaga-lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan umum, itu rata-rata mengarahkan pada materialistik. Itu yang terjadi. Kemudian politiknya oportunis. Artinya apa? Politik oportunis itu sudah tidak mengindahkan etika. Makanya sekarang coba nampak sekali kan, apalagi kita era politik post-truth. Era politik post-truth itu kan emosi masyarakat diadu-adu. Artinya kebohongan itu kalau terus disuarakan berubah jadi kebenaran. Jadi ini era politik post-truth itu dia munculkan sebuah kebenaran baru, yaitu bohong bisa jadi benar. Itu era politik post-truth. Artinya apa? Dia campakkan etika. Sehingga yang namanya kecurangan terstruktur, sistematis, masif dan brutal itu sudah jadi budaya. Itulah era politik post-truth. Politik oportunis. Kemudian ekonominya ekonomi kapitalistik. Ekonomi kapitalistik kan lebih cenderung kepada sistem riba. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sistem implikasi dampak daripada sistem ekonomi kapitalis ini, rakyat bukan menjadi beban negara, tapi negara jadi beban rakyat. Benar? Dengan sistem ekonomi kapitalistik itu bukan rakyat jadi beban negara, tapi negara jadi beban rakyat. Contoh sekarang, ketika negara, artinya istilahnya pejabat-pejabat melakukan korupsi, yang nanggung bebannya siapa? Rakyat.
Jadi pejabatnya berfoya-foya dengan korupsi, ya kan? Sementara yang nanggung adalah rakyatnya. Hutang akhirnya luar biasa. Sekarang hutang Indonesia sudah hampir 8.250 triliun. Itu yang nanggung siapa? Rakyat. Bukan penguasa, rakyat. Makanya sekarang ya kan? Apa itu? Pajak. Bahkan nanti sepeda apa goes itu akan dipajaki semuanya pokok. Jadi sampai Ibnu Khaldun rahimahullah, beliau bapak sosiolog dunia Islam, tanda kehancuran sebuah negara itu kalau pajaknya semakin meninggi, semakin nekek kalau bahasa Jawa. Jadi rakyat itu diperas itu sampai persennya itu sampai persen yang terakhir, sampai seperti itu. Inilah sistem ekonomi kapitalistik. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dengan Indonesia mengeterapkan sistem ekonomi kapitalistik ini, ternyata di luar dugaan kita, masya Allah. Kalau ekonomi kapitalistik itu kan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah ternyata yang mampu mengimbangi Indomaret, Alfamaret yang sudah nyebar sampai pelosok-pelosok desa, itu ternyata Madura Maret, ya kan? Sampai akhirnya Indomaret sama Alfamaret itu minta bantuan pemerintah untuk nyetop Madura Maret. Kenapa? Karena Madura Maret bukanya 24 jam. Nah, apa yang terjadi, Pak? Madura kok dilawan? Ya kan? Tompes, Mbak. Nah, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Akhirnya jawaban dari Madura, orang-orang Madura Maret akan buka 25 jam. Akhirnya itu Madura kok dilawan, Pak? Nggak bisa, Pak. Jadi itu sekarang di Malang itu Madura Maret semakin menjamur. Jadi kelontongan itu, toko-toko kelontongan itu Madura Maret. Bahkan sekarang Madura Maret itu go internasional. Di London ada, Pak, Madura Maret. Di negara-negara Eropa sudah mulai muncul Madura Maret. Jadi ini benar-benar sebuah kekuatan yang mengagetkan. Di tengah-tengah sistem ekonomi kapitalistik, ternyata Madura Maret ini luar biasa. Nah, ini. Kemudian agamanya sinkretistik. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, agama sinkretistik itu apa? Agama yang bercampur dengan kesyirikan. Nah, ini disosialisasikan tidak tanggung-tanggung oleh Menteri Agama. Apa itu? Pluralisme agama. Jadi Menteri Agama minta kepada umat Islam di Indonesia untuk menerima pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Akhirnya Majelis Ulama seluruh Indonesia mengadakan istimewa, seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa pluralisme agama, salam pluralisme agama haram hukumnya. Akhirnya setelah ulama seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa haram, Menteri Agama ditopang lagi oleh Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, tidak haram. Sehingga sekarang umat Islam disuruh milih ulama atau milih Menteri Agama. Ini sudah kasihan orang-orang awam gitu. Kenapa? Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, kalau kita menerima pluralisme agama, satu keyakinan menganggap semua agama sama, itu masuk nawaqidul Islam, batal syahadat kita, gugur iman kita. Nah, sebagai penutup karena waktunya sudah habis, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, nah kira-kira apa implikasinya? Implikasinya apa? Ini persis apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 112 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fadaqal libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat, dari segenap penjuru. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fadaqah libasal ju' wal khauf. Akhirnya Allah pakaikan penduduk negeri ini al-ju', kemiskinan, mental miskin. Apa Pak? Budaya korupsi akan menggurita di Indonesia. Sudah terjadi? Sudah terjadi? Ini dampaknya. Allah ngabarkan, Allah sendiri yang ngabarkan. Al-ju' wal khauf, masyarakat resah, takut. Ini Allah kabarkan.
Tidak hanya itu, kemiskinan akan semakin membumbung tinggi. Dan itu hasil riset Universitas Indonesia. Sekarang angka kemiskinan di Indonesia sudah 52%. Sangat rentan sekali. Akhirnya apa? Kebodohan. Coba Pak, pada saat Pilpres kemarin, rakyat Indonesia mayoritas milih makan siang gratis, bukan pendidikan gratis. Kan ada dua tawaran. Yang satu pendidikan gratis, menawarkan pendidikan gratis, dan yang satu menawarkan makan gratis, makan siang gratis. Mayoritas rakyat Indonesia milih makan siang gratis. Akhirnya sekarang sudah muncul kebijakan orang miskin tidak boleh kuliah. Benar? Orang miskin tidak boleh kuliah, orang miskin tidak boleh sakit. Ini sekarang. Jadi mayoritas rakyat ini tetap milih makan siang. Artinya apa? Kebodohan itu di apa Pak? Benar-benar kebodohan itu benar-benar dipelihara betul. Inilah yang terjadi. Ya, dipelihara. Kemudian muncullah kezaliman. Kezaliman, ya Allah. Bapak Ibu tahu sendiri itu. Mulai dari petugas KPPS yang meninggal hampir 800 lebih tanpa ada pertanggungjawaban. Habis itu muncul lagi peristiwa di depan Bawaslu, 897 orang yang terkena tembakan, pentungan, penganiayaan. Belum lagi yang 300 orang yang diseksa di penjara-penjara. Bahkan 52 orang tidak diketemukan sampai hari ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai itu, 6 pengawal Habib Rizik Syihab dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab. Belum selesai itu, anak kecil Harun Al-Rashid yang rumahnya dekat Bawaslu kena emosional dari Brimob. Jadi satu anak kecil SMP dibantai 10 anggota Brimob, dihantam balok, ditendang, diinjak-injak, sampai akhirnya jenazahnya diketemukan di sebuah selokan yang berlumpur. Begitu relawan ngangkat kepalanya sudah lunak, artinya tempurungnya hancur Pak, kena hantam balok. Pertanyaannya, apakah 10 anggota Brimob yang nyebar di video yang viral di medsos itu, apakah ditangkap? Bebas. Belum selesai Harun Al-Rashid, Malang, perang antar jenderal. Akhirnya apa yang terjadi? Ratusan Aremania dijadikan korban perang antar jenderal. Nah, saya tanya, apakah anggota Brimob yang nembak pakai gas air mata yang kadaluarsa yang beracun itu, apakah itu ditahan? Bebas. Bahkan dalam persidangan yang salah bukan anggota Brimob, yang salah adalah angin. Makanya sampai sekarang masyarakat Malang Raya nunggu kapan angin ditangkap, kapan angin disidang. Baru kalau disidang kapan anginnya di penjara. Selesai. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai di situ, muncul lagi anak kecil SMP di Padang, Sumatera Barat. Siapa namanya itu? Alfi, siapa itu? Alfi, iya kan? Dibantai. Berapa polisi itu? 30 kalau tidak salah. Ya Allah, ngeri. Kezaliman benar-benar luar biasa. Kebobrokan moral, ya Allah. Bapak sudah diperlihatkan seperti ini, dampaknya ketidakadilan semuanya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, nah ini, ya kan? Sebagai penutup, apa solusinya? Ayo, umat Islam tidak boleh diam. Kita dimotivasi oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari masjid. Basis untuk membangun kekuatan umat dari masjid. Ditopang oleh keluarga-keluarga muslim, ditopang oleh lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Nah, ketiga-tiganya, 3 komponen ini harus berjalan sinergi untuk membangun tata kehidupan Islami. Insya Allah, apa yang dicita-citakan oleh the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini,
mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, yaitu sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.